الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائل كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرجت من ذنوبه كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم مسلمين الصائمين والمسلمات الصائمات al-akifin wal-akifat rahimakumullah. Puji kita kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita kesempatan masuk dalam gerbang bulan suci Ramadan, dan kita sudah berada lebih dari 10 jam di dalam bulan Ramadan, terhitung mulai kemarin maghrib. Sejak azan maghrib itulah titik nol keberangkatan kita di dalam Ramadan. Hingga saat ini sudah lebih dari 10 jam, dan kita sudah berada di dalam puasa lebih kurang 40 menit atau beberapa menit yang lalu. Sejak tadi azan subuh belum sampai pun, baru beberapa menit. Jadi masuk Ramadan dari kemarin dan masuk puasa tadi sejak azan subuh. Alhamdulillah kita masih sehat dan kita mensyukuri kesehatan itu, dan kita memohon kepada Allah diberikan sehat untuk seterusnya menjalani ibadah-ibadah puasa sampai dengan hari-hari mendatang. Sebelumnya kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal mendahului kita. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang tahun lalu bersama dengan kita, satu saf dengan kita, satu masjid dengan kita, satu jamaah dengan kita, tapi saat ini mereka sudah tiada, dan Allah lebih dahulu memanggil dari kita. Kemudian kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sejak tadi malam hingga kini tidak sempat bersama kita, walau mereka belum dipanggil oleh Allah, tetapi mereka berada di pembaringan-pembaringan. Mungkin mereka sakit atau mereka kurang sehat. Hamba Allah jamaah yang mulia, kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah memberikan kita semangat, spirit, motivasi, gairah bagaimana sesungguhnya kita mengoperasionalkan Ramadan di siang hari dengan siam, dan kita memanfaatkan Ramadan di malam hari dengan qiyam. Itulah yang tadi disampaikan oleh Nabi, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepadamu berpuasa. Wasanantu lakum qiyamah, dan bulan di mana aku, kata Nabi, menganjurkan kita semua selaku umatnya, yaitu menghidupkan qiyamah, artinya salat malam. Guru-guru kita, hadirin hadirat hamba Allah jamaah salat subuh, as-saimin as-saimat pada hari pertama yang kita muliakan. Pertama, kita menyambut atau tarhib Ramadan
dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat tiba, selamat datang kita di dalam bulan suci Ramadan, karena Ramadan telah mendatangi kita. Kita adalah penunggu, Ramadan adalah pendatang. Jadi kita yang menunggu mengucapkan selamat datang. Khusus untuk Ramadan, selamat datangnya tidak seperti selamat datang hal yang biasa dengan ahlan wa sahlan, welcome, tapi dengan marhaban ya Ramadan, welcome plus, artinya selamat datang yang luar biasa. Kita sambut dengan kehangatan, kita peluk dengan keeratan, kita bersua menyatu di siang hari dan di malam hari, meleburkan diri bersama dengan Ramadan, tidak membiarkan tamu duduk sendiri. Sesuatu yang tidak beretika. Kalau tamu hadir ke rumah kita, kita mengabaikannya. Ja jamai rumah, itu tak dua luar, tak apa rukuk, jamai tinggal di dalam. Dan itu adalah perilaku yang tidak beretika. Tapi kita temani tamu yang datang, kita suguhkan. Ramadan hadir untuk kita sambut dan kita bersamanya. Oleh karena demikian, maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan di mana Allah menebarkan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kita ampunan, kita masih berada di dalam bulan yang barakah ini. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia, Ramadan adalah kesempatan untuk membakar. Sesuai dengan namanya Ramadan, itu artinya panas membakar, ju dan benar-benar terbakar. Yang ju adalah membakar dosa-dosa kita. Bukankah kita mengumpulkan banyak sampah untuk kita bakar? Sebentar-bentar kita mendengarkan, mari gotong royong. Baik gotong royong dalam bentuk unity kelompok, atau gotong royong massal yang mengerahkan banyak orang dari berbagai elemen turun. Kita baru saja kemarin melihat bagaimana pemerintah mengajak kita semua membersihkan parit-parit, membersihkan got, membersihkan lubang, membersihkan waduk di Pusong untuk merapikan pemandangan. Ramadan jauh lebih daripada itu. Mari sama-sama membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan mensterilkan sifat kita kembali meraih, menggapai, berupaya mendapatkan kesucian, prosesi sterilisasi hati kita. Sehingga Ramadan adalah gotong royong massal yang paling besar yang dilakukan serentak, bukan hanya di kita, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia sedang gotong royong massal membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan dosa-dosa kita yang langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghaffar, yang Maha memberi ampunan. Kapan lagi kita dapatkan ampunan kalau tidak di dalam bulan Ramadan? Semalas-malasnya orang ibadah mesti rajin di bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya orang berzikir kepada Allah mesti banyak di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan memiliki nama yang luar biasa, multi name. Ramadan adalah bulan yang paling banyak diberi nama. Mengharapkan ampunan di dalam Ramadan, maka Ramadan diberi nama bulan maghfirah.
Orang-orang berinteraksi sosial, meningkatkan hubungan kasih sayang sesama manusia. Ramadan diberi nama bulan sosial. Orang-orang juga meningkatkan segmen ekonomi, kesejahteraan. Ramadan juga disebut dengan bulan peningkatan ekonomi. Si atra musipru arak kuih ekonomi, musipru arak bohu ekonomi, dan musipru celeng-celeng terisi semua ekonomi, kesejahteraan umat. Jadi Ramadan adalah bulan multidimensi. Segala aspek, segala segmen, segala perspektif masuk di dalam bulan Ramadan. Belum lagi sebagai Ramadan adalah syahrul tilawah, syahrul bacaan Al-Quran. Dan inti daripada semua itu kembali kepada makna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya. Bukankah kita sudah paham bahwa Al-Quran syumuliyah, Al-Quran mencakup segala hal. Maka Ramadan adalah bulan di mana kita semua memberikan reaksi terhadap ibadah, dan kita dengan ibadah ini berlomba-lomba pada kebaikan. Fastabiqul khairat, fastabiqul amal, berpacu di dalam amal. Dulu ada istilah di televisi, berpacu dalam melodi. Maka Ramadan berpacu dalam amal, sehingga amal kita memiliki hitungan masing-masing. Istilah orang pemilu, ada real count masing-masing. Kita semua ada catatan, dan itu akan valid dibacakan oleh malaikat. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh hari pertama Ramadan yang kami muliakan, tidak mungkin kita mendapatkan kasih sayang yang hakiki, kasih sayang yang sesungguhnya, kalau bukan dari Allah Ar-Rahman. Lihatlah bagaimana kasih sayang sesama manusia selalu bias terpengaruh dengan keadaan yang ia rasakan. Lepeng lengan, hanapeng ikubah lengan, itu namanya kasih sayang yang bias. Orang-orang berteman, ilung cukup pah ngaknya, pokoknya ngaknya ilung pah, walaupun engkau hanapah ngaknya ilung pah bias. Pajan hanapah tegla kepeng haibi juga hanapah ju sama sikit kau. Jadi bias kasih sayang. Maka jangan pernah mengharapkan kasih sayang yang hakiki, kasih sayang yang original, kasih sayang yang asli. Tidak ada pada manusia. Karena manusia sayang kepada kita selama kita bisa sayang kepadanya. Dia senang kepada kita selama kita senang kepada dia. Dia suka kepada kita selama kita suka kepada dia. Tapi perhatikan bagaimana hamba Allah, betapa banyak dosa sehari-hari semalam-malam yang kita lakukan, Allah tetap sayang kepada kita. Betapa banyak kesalahan yang kita lakukan, Allah tetap memaafkan, mengampuni kita. Maka Ramadan adalah bulan kita kembali memfokuskan diri mengharapkan kasih sayang dari yang maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kasih sayang dengan manusia kita berpindah-pindah, berteman pun berpindah-pindah, mutasi persahabatan. Dimutasinya bukan mbak jabatan mantap, mbak persahabatan. Hari ini kita bersahabat dengan dia, satu partai dengan dia, satu perjuangan dengan dia. Belakangan karena gelak muak wal lige, mutasi kita kasih sayang dengan orang lain. Lawan menjadi kawan, kawan berubah menjadi lawan. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak akan pernah mendapatkan mutasi itu. Hana pemindahan kasih sayang, hana tatuho pelung, hana tatuho gese, hana tatuho taju saja. Tetap kita mendapatkan kasih sayang hanya
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada istilah mencari dari yang lain. Kalau sesama manusia mencari dari yang lain, wimum syih hanapah ba masjidnya pindah masjid lain, pekan kan mina hanapah li karung penguruh masjid kajak masjid lain, jamaah hanapah jak masjid lain, semuanya berpindah-pindah. Bahkan seorang suami berpindah hati pada orang lain, seorang istri berpindah hati pada laki-laki lain. Hai kalain naga ngabui hanapah ngabu awai, kira-kira lagi nyat hanapah ngaibu awai minta ibu lain, tapi punya hanapah ngallah ho tak belum. Maka paling-paling kita tidak pas dengan manusia, dengan Allah bupah baik samping dengan Allah hanapah dia ya lupa minta pahli. Ramadan adalah tempat upah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hamba Allah jamaah salat subuh, al-akifin al-akifat, as-saimin as-saimat. Ramadan bulan yang bertindih-tindih, berlapis-lapis, berganda-ganda ibadah yang kita lakukan, berganda-ganda pula pahala yang kita lakukan. Saat ini saja yang tengah taduknya yang tindih-tindih ibadah dan mentindih-tindih pahala. Perlai punut katanya tengah dah sembahyang subuh, lalu kita belum keluar, masih terikat dengan ibadah iktikaf. Sambil iktikaf kita sedang berpuasa juga ini. Sambil iktikaf, sambil puasa juga sedang mendengar ceramah ibadah juga. Sambil iktikaf, sambil ceramah juga sedang duduk menghadap kiblat. Jadi kan melapih-lapih, menganeng-aneng, mencucur-cucur dalam satu waktu. Dan tidak terhalang ketika Allah memberikan ganjaran dan pahala. Berbeda dengan kita mendapatkan manfaat dari manusia. Nyedon hana bibu le pejuk menan kalin pejuh mi kau menan lihat pejuh mi hana bibu nyedon hana bili honor pakon kalin cok gaji lain. Tidak boleh berlapis-lapis. Tapi dalam hal ibadah kita sedang berpuasa saat ini, dapat pahala puasa, pahala berkah. Sedang iktikaf, pahala iktikaf juga hana gepukoh oleh Allah Ta'ala. Nyairo ni hana lu lumbi pahala puasa pakon tengah ni iktikaf, jadi lumbi pahala iktikaf cut baik mengganding-ganding tak pahala hana berlapis terus. Maka Ramadan adalah bulan berlapis-lapis, berganda-ganda, berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan, dan semuanya kita telah menghidupkan argo Ramadan, lampu yang hidup on di dalam Ramadan. Walaupun nanti kita tidur maksud tengut, yang argonya tetap berjalan. Hana gupulun argo oleh Allah. Hitungan pahala Ramadan, ya hitungan pahala puasa maksud saya, dari tulu'il fajri, tadi sejak keluar fajar, artinya samaan dengan azan, yang katet getegan tombol atau argo Ramadan puasa getegan jupai adan tegan ju lampu audik lampu hijau on ija laju musun tertengut lampunya tetap udip. Umairo ku hana le fahala pakai na tengut ku bunuh siat sangka ku mati lampu argo hana na tem sering na taksi malah yang hana tak sering leu kalau motor pribadi taksi tembak lampu merah argo tetap jalan. Makanya makin trip lampu merah itu makin le mahai baju karena hanai pelun. Antrian di lampu merah argo taksi tetap hidup. Berarti putra motor tengah hidung, berarti ungkoh tetap dihitung. Ija. Yang tanya menang di tengah dah puasa, atau tu datang WC mohon maaf, tetap jalan ibadah puasa. Hana berkurang, ilung letak kurang puasa, letak gekoh oleh Allah Ta'ala. Gekoh balun jak WC benar nama lega. Punya leganya rugo tak urun cirit, ya aja. Tapi hana gekoh melimau pi fahala. Terus on, dia hidup terus dengan timing yang berkelanjutan, berkesinambungan.
sampai nanti kita selesai dari Ramadan. Maka inilah yang saya sering mengatakan, kemurahan Allah kepada hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, bulan suci Ramadan bulan tazkiyah. Tazkiyah adalah membersihkan internal jiwa kita, membersihkan hati dan batin kita. Maka sebelum Ramadan tiba, sejak dari kemarin kita sudah memasifkan pemberian dan permohonan maaf tanpa ada yang kurang dari yang meminta maaf. Kan ban kala kemaah yang ka salah atau karut kan ada orang salah terjemah panina ngalung yoi payah laki maaf baru padahal mulia yang laki maaf meminta maaf kemuliaan. Maka karena orang ladung salah ubat bak menterjemah so salah dua ne salah ji kucing dupu ji laki maaf balung baru nyata kabeh bangga ya. Padahal meminta dan memberi maaf sama saja, dua-duanya masuk dalam ranah kebaikan. Jadi tidak hebat orang yang menunda itu karena menganggap orang lain yang salah. Muslimin jamaah yang berbahagia, jadi apakah kita sempat bertemu person dengan person atau secara umum saja memasuki Ramadan kita telah memaafkan siapapun yang bersalah dengan kita, dan melalui Ramadan ini kita telah meminta maaf kepada siapapun yang berhubungan dengan kita. Ini kun tazkiyah, maka kun taqabbalallahu minna wa minkum. Ramadan diawali dengan kegembiraan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan hadis Nabi juga. Man fariha bidukhuli syahri Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Ramadan didahului dengan kegembiraan, keceriaan, sehingga kita memasifkan tweetbot yang diset di handphone kita. Ada tweetbot yang kita kirim selama Ramadan, marhaban ya Ramadan, itu rasa kegembiraan. Kita buat spanduk-spanduk selamat menunaikan ibadah puasa, itu adalah kegembiraan. Bukan hanya dari manusia mengucapkan selamat Ramadan, dari kain sarung pun mengucapkan selamat Ramadan. Ijakrung mentang itu pun selamat Ramadan, marhaban ya Ramadan, kain sarung wadimor. Jadi kan hanya urang kun marhaban, ijakrung itu pun marhaban. Sirup kurnia bibiraya itipe marhaban ya Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kita menanamkan rasa gembira, sehingga Ramadan yang hadir kepada kita karena banyaknya rahmat Allah, banyaknya pahala yang Allah berikan, banyaknya ampunan yang Allah janjikan, sampai disebut dengan itqum minan nar. Seolah-olah nyokon bibi, seolah-olah membutuhkan catatan yang lebih banyak. Payahna yang catat yang lebih le, saking letat pahala, saking letat ampunan, membutuhkan pencatat yang lebih banyak. Dulu ketika konflik, sedikit kita review masa konflik. Ketika terjadi konflik, kurang tenaga keamanan karena perlu diamankan di semua lini, semua segi, semua tempat, membutuhkan tenaga tambahan. Mohon maaf, mungkin dari TNI ada istilah BKO dulu. BKO, kenapa BKO? Karena berkecamuk, karena konflik. Kenapa memangnya BKO? Perlu dipasok, ditambah tenaga pengaman, karena perlu yang diamankan lebih banyak. Ramadan saking banyaknya yang perlu dicatat, Allah, ini umpama istilah saya, BKO malaikat, tanazzalul malaikatu warruh. Jadi Allah Subhanahu wa taala, guhui malaikat-malaikat langit,
ai malaikat langit nyo lu gata malaikat langit lumbi ka bumo ya. Karena di bumi ini manusia sedang beribadah kepadaku. Di bumi ini hamba-hambaku sedang beristighfar kepadaku. Di bumi ini hambaku sedang salat tarawih. Di bumi ini hambaku sedang tilawah. Di bumi ini hambaku sedang iktikaf. Di bumi ini hambaku sedang buka puasa. Di bumi ini hambaku sedang macam-macam kegiatan. Seolah-olah turun semua, catat. Nyo perlele lom pencatat. Anda saya BKO kan. Tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah malaikat-malaikat di langit dan juga ar-ruh malaikat Jibril turun ke bumi. Karena di sini sedang terjadi gap year fahala. Sedang terjadi gap year ibadah. Jadi karena yang namanya gap year butuh tenda yang banyak. Nak buat pameran, tenda kok lei pasang. Jadi tenda-tenda lain payah yak ku tahu mendo. Hai ku lei tak tenda na acara gap year pasar murah. Mampakan malaikat ke putren kena bumo na acara fahala murah. Jadi ini adalah gap year, sebuah kegembiraan yang sangat masif yang Allah berikan khusus kepada kita yang masih mendapatkan hembusan nafas di dalam bulan Ramadan ini, sehingga sesuatu yang sangat tidak patut dan tidak pantas ketika Ramadan hadir kita membelakanginya dan tidak bersua dengan isi dan substansi yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga terlihat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandingkan amalan Ramadan, baik yang wajib digandingkan dengan yang sunat, baik yang lahir digandingkan dengan yang batin, baik yang perseorangan dibandingkan dengan yang berjamaah. Berkumpullah semua vitamin-vitamin ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, penuh diisi oleh Allah. Ibadah tidraw ke paso, ibadah rame-rame ke paso, ibadah wajib ke paso, ibadah sunat ke paso, ibadah perorangan hana berjamaah, ibadah rame-rame ke paso, multi ibadah. Jadi semua muatan-muatan itu Allah masukkan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan penuh dengan aksesoris ibadah, penuh dengan pernik-pernik ibadah, tidak hampa, tidak begitu polos, tapi ada hiasan-hiasan Ramadan. Maka selain dari kita berpuasa, kita memperbanyak hiasan-hiasannya, aksesoris-aksesorisnya, sehingga Ramadan kita penuh dengan vitamin-vitamin ibadah. Jamun dia dajak sekolah nak perlu oleh ibu guru. Limang sempurna bang, pet apa? 4 sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Yang makanannya makanan kira kagot menurut ilmu hygiene kesehatan, tanya pet sehat 5 sempurna yang kagot. Jadi banyak zat makanan, ada protein di sana, ada karbohidrat, ya, ada vitamin, ada mineral. Nah yang kelima plus susu, yang berarti pet sehat 5 sempurna. Man menyo ibadah baik pet sehat tok guna sempurna tak ya Zid. Nah jadi pu dah pegah puasa Ramadan yang berarti pet sehat, tamah tarawih, tamah tilawah, tamah madu 5 sempurna. Maka ibadah pun terasa banyak vitamin. Jadi baik vitamin puasa tok dalam tubuh tu, baik vitamin tarawih tok, vitamin lain-lain nasi cukup mengasal lu. Bahkan lu tak kujit vitamin puasa tok kan macam vitamin kaitan dengan tubuh lu. Vitamin tadarus bina, vitamin sedekah bina, vitamin nyo, vitamin J. Jadi masuk semua vitamin sehingga kita merasa fit, fresh. Badan tu mangat, badan tu segar.
karena banyaknya vitamin. Jadi biarkan dalam bulan Ramadan kita lebih banyak mengkonsumsi vitamin ibadah, walaupun vitamin lain juga perlu. Jadi tiap yang legop ayah nak terpuna ke tahun ni rumah nak jet vitamin, cukuplah vitamin mahana peluk-peluk kat meja hadum kan vitamin peluk, vitamin ibadah. Jadi kita bervitamin supaya menjadikan ibadah kita melebihi 4 sehat 5 sempurna. Saya kira demikian, dan mohon maaf, selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang sebuah keampunan, dan itu diharapkan oleh semua orang. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.